Ya, shalom. Sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Dan lagi dalam kemuliaan Tuhan kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bulan ini saya sekali lagi ada di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan minggu depan kebetulan harusnya datang hari ini ya tamu kita dari Malaysia ya. Dan kita diberkati, kalau minggu lalu diberkati dari gembala misi yang pernah ada di Hong Kong yang kemudian kembali ke Tegal. Nah besok minggu depan itu gembala misi dari Malaysia ya. Nah karena satu dan lain hal beliau reschedule dan minggu depan jadi pada waktu perjamuan beliau akan menyampaikan firman dan saya sendiri yang akan memimpin perjamuan nanti ya. Siapkan diri saudara untuk minggu yang akan datang kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang mau diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Nah hari ini kita akan bicara sekali lagi tentang Ebenezer ya. Saya masih ingin berbagi lagi tentang apa yang dimaksudkan dengan Ebenezer ya. Karena ini nama gereja kita, saya harus pastikan bahwa saudara ini mengerti dan memahami. Dan terlebih adalah waktu memasuki atau pada waktu kita bersama-sama beribadah di tempat ini menjadi bagian yang penting dari hidup kita untuk kita mengingat apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, Ebenezer seperti kemarin saya sudah sampaikan artinya adalah batu penolong ya. Eben Haezer ya, batu penolong. Kalau ada kemudian orang memberikan makna sebagai sampai di sini Tuhan menolong kita seperti juga di stiker di kaca depan situ kalau kita keluar dari lift atau mau masuk dari lift lihat. Itu semata-mata sebagai ungkapan dari dalam hal ini Nabi Samuel ya yang menyampaikan bahwa dengan ditaruhnya batu ya yang disebut batu penolong ini untuk mengingatkan kepada orang Israel bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita gitu ya. Ada satu tanda atau satu penanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi batu penolong ini adalah penanda atau sebagai penanda bahwa Tuhan itu menolong sebegitu rupa kehidupan orang Israel yang sebenarnya bagi Samuel itu ketika dia dilepas atau dirilis melayani jemaat yang begitu banyak jumlahnya lalu kemudian bukan cuma banyak jumlahnya tapi juga banyak persoalannya gitu saudara ya. Dan Samuel muda ini sebenarnya agak takut gitu untuk menyampaikan. Tetapi kemudian pada momen yang tepat bahwa Samuel didaulat oleh orang Israel pada waktu mereka merasakan satu keadaan yang menekan mereka karena mereka itu keluar dari Mesir, saudara, bebas dari perbudakan, tapi pada faktanya mereka ini tertekan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya, khususnya adalah bangsa Filistin, saudara. Ya, bangsa Filistin yang dalam kehidupan mereka bahkan sampai hari ini itu adalah bangsa yang menjadi musuh bebuyutan mereka, gitu ya, musuh bebuyutan bangsa Israel. Nah, tetapi oleh karena Tuhan mendengar apa yang dinaikkan atau doa yang dinaikkan oleh Samuel ini, maka Tuhan menjawab. Tuhan menolong mereka yang tadinya mereka sempat kalah, walaupun orang Israel ini punya satu kekuatan pamungkas ya. Di awal bulan saya sampaikan, yaitu apa? Tabut Allah ya, yang melambangkan kehadiran Allah. Yang mereka ingat, wah ini kalau tabut Allah ada di antara kita, maka kita ini pasti menang katanya gitu saudara. Tetapi pada waktu itu seperti yang saya sampaikan, tabut Allah itu tidak memberikan kuasa apa-apa gitu dari apa yang orang Israel pikirkan sehingga mereka kalah oleh bangsa Filistin. Tapi kemudian ketika
Yang kedua kali mereka minta pertolongan Tuhan, ya melalui Samuel untuk naikkan doa dong buat kami supaya kami ini atau supaya kita ini bisa menang. Dan ternyata mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, Ebenezer ini sekali lagi merupakan peneguhan bagi orang Israel bahwa Allah itu ada di tengah-tengah mereka dan Allah bersedia menolong mereka di tengah situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Dan Ebenezer ini penting, saudara. Karena apa? Karena mungkin orang nanti bisa salah bahwa kalau ini saya bolak-balik sebut tadi sebagai batu, kita ibaratkan batu, ini tidak boleh menjadi kultus, ya, sesuatu yang dikultuskan sehingga batu inilah yang akan disembah. Maka saudara, kata atau pengertian Ebenezer ini diungkap jauh sebelum sebelum kekristenan ini seperti sekarang dengan berbagai aliran gitu ya. Pernah ditegaskan di abad yang ke-17 ditulis oleh Robert Robinson satu lagu yang menegaskan tentang Ebenezer, dan saya menggoogling ya, men-searching ada nggak si Ebenezer itu dari lagu-lagu, dan tidak ada, cuman ada satu ini pernah disebut gitu ya sebagai Ebenezer ini. Mungkin nanti saya bilang saya kemudian terpikir tim musik bisa ciptakan satu lagu gitu ya, Ebenezer. Kita kan biasa ciptain lagu dong ya, siap ya teman-teman musik ya, lagu Ebenezer. Nah, di abad 17 ini pernah diungkapkan tentang apa itu Ebenezer sebenarnya, yaitu tentang bahwa Ebenezer itu adalah pertolongan yang datang dari Tuhan yang membuat kita ini bisa melangkah mendekat kepada Tuhan. Ya, dan ini memang menjadi sesuatu yang penting yang di dalamnya saya pikir bahwa Ebenezer itu bicara tentang kasih karunia. Ya, kalau dalam perjanjian baru dikatakan marilah masuk dengan penuh keberanian kepada tahta Allah gitu saudara. Karena apa? Karena kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena Ebenezer, saudara, kita tidak bisa mendekat ke dalam hadirat Tuhan. Ya, terutama kalau kita bicara tentang kemudian tabut Allah yang diletakkan kemudian di bait Allah itu di ruang Maha Kudus, kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi oleh karena kasih karunia, Kristus menembus layar atau tirai yang tadinya begitu tebal memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu. Oleh karena pertolongan Tuhan, Kristus diberikan dan kemudian dia mencurahkan darahnya yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam tata hadirat Allah yang kudus, yaitu ruang Maha Kudus. Amin. Nah, sayangnya Bapak Saudara, bangsa Israel ini digambarkan sebagai bangsa pilihan Tuhan yang sangat disayang Tuhan, yang darinya kita bisa belajar kata Tuhan, tetapi bukan belajar dari sesuatu yang benar. Nah, saya berdoa supaya kita jemaat Ebenezer di tempat ini, orang boleh melihat kita sebagai orang-orang yang mendapat pertolongan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, tetapi bukan nanti kemudian Ebenezer dalam catatan kehidupan orang Israel yang mereka sebut sebagai batu penolong, yaitu tanda sebagai Allah yang menuntun dalam segala situasi dan keadaan, tapi tidak dipandang atau dimaknai benar oleh orang Israel, saudara. Ini sesuatu yang perlu bagi kita. Jadi artinya Ebenezer ini menjadi peringatan buat kita untuk kita bisa memahami dan mengerti apa itu Ebenezer. Jadi setiap kali datang, setiap kali kita berbicara atau mengatakan tentang Ebenezer, kita ngerti bahwa Allah itu menolong di dalam setiap langkah kehidupan kita. Di mana saja kita mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12, kita sudah lihat itu ya, bahwa kemarin dikatakan kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, maafkan bahwa foto ini bukan sesungguhnya batu yang dibangun oleh
atau batu yang diletakkan oleh Samuel ya. Ini ilustrasi saja. Nah, jadi kita perlu mengerti saudara, bahwa ini adalah tentang kisah kemenangan. Ya, kemenangan mutlak bangsa Israel terhadap penjajahan bangsa Filistin sekali lagi. Di mana bangsa Israel dikalahkan. Ya, dalam hal ini di bawah tekanan bangsa Filistin selama 20 tahun setelah kekalahan di Ebenezer di waktu yang sebelumnya. Nah, dalam hal ketika orang Israel sekali lagi berpikir tentang ada tabut Allah yang bisa memberi kekuatan, tetapi ternyata tidak punya kuasa, saudara. Ini yang perlu jadi catatan kita. Jangan sampai Tuhan itu kita pakai atau kita gunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan keterdesakan kita supaya kita dapat pertolongan Tuhan, tapi sesungguhnya seperti orang Israel. Apa itu? Mereka tidak menghormati keberadaan Allah. Amin. Tidak menghormati eksistensi Allah. Itu penting. Kenapa? Karena seringkali kita melakukan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, contoh. Gitu. Seringkali kan kita takut sama polisi kalau kita ini gini saudara, ketemu dengan polisi itu takut ditilang, tuh betul ya. Pakai helm itu karena kita takut ditilang kan begitu, betul ya. Terus nggak menerobos verboden atau rambu dilarang masuk itu semata-mata bukan karena gini untuk keselamatan diri kita, tapi mana tahu di ujung sana ada polisi kan gitu. Iya apa iya? Di sini enggak, di sana ada saudara. Amin. Nah, seringkali kita begitu saudara dalam kehidupan kita. Sampai-sampai di Indonesia ada sesuatu yang unik saudara ya. Kalau kemana-mana kita lihat perjalanan di jalan-jalan gitu ada patung polisi gitu saudara ya. Itu kalau patung polisinya masih bagus gitu, masih mending ya. Patung polisi yang udah hidungnya ndak ada, masih tetap di situ gitu. Mungkin kita takut juga, kita pikir itu jadi tempat setan diam di situ gitu saudara. Ya kita seringkali begitu saudara, kita tidak melanggar bukan karena kita menghormati gitu eksistensi kebenaran itu saudara. Tapi kenapa? Karena takut kalau kita dapat surat tilang begitu. Nah, karena itu jadi penting dalam kehidupan kita juga ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan. Kita harus bukan karena takut kalau kita nanti dihukum, tetapi kita harus menghormati keberadaannya. Kenapa kita harus menghormati? Ya iyalah saudara, tadi saya katakan, kita ini kalau bukan karena kasih karunia Allah gak bisa mendekat kepada Tuhan loh. Bisa bayangkan gak itu dalam kehidupan saudara? Ya. Manakala kita masuk ke dalam atau ketika orang Israel maksud saya masuk mau datang untuk minta ampun kepada Tuhan karena dosa dan kesalahan itu diwakilkan oleh seorang imam, dan imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus juga penuh dengan apa? Penuh dengan aturan-aturan yang sebelum dia masuk dia harus dikuduskan dulu. Lalu ketika masuk dan kemudian kakinya diikat dengan kerincingan gitu saudara, lalu diikat dengan tali dan dia masuk saudara. Waktu di dalam ruang Maha Kudus itu tidak ada yang berani, memang tidak ada yang berani masuk. Jadi kalau sampai begitu dia buka tirai dan dia masuk ternyata dia hidupnya tidak benar, itu mati betul di hadapan Tuhan saudara. Dan tidak ada yang bisa tolong, makanya dikasih tali saudara. Kalau di dalam kemudian tidak terdengar gerakan sering itu yang di luar, wah ini jangan-jangan ya udah tak bernyawa gitu saudara, lalu ditarik. Betapa repotnya saudara. Kalau kita lihat pola kehidupan orang Israel ketika orang Israel ini berhadapan dengan atau berurusan dengan Tuhan. Karena itu kita bersyukur semuanya karena kasih dan karunia Tuhan sekali lagi kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus itu. Karena itu kita harus menghormati keberadaan Allah, eksistensi Allah di dalam kehidupan kita. Dia yang diam di dalam diri kita.
Dan orang Israel sekali lagi tidak bisa mendapatkan kuasa ketika dia menghadirkan bait Allah atau tabut Allah di tengah-tengah peperangan mereka melawan bangsa Filistin dan mereka tidak bisa memenangkan perang. Itu kenapa? Karena mereka tinggi hati, angkuh di hadapan Tuhan. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini terulang sebenarnya. Nah, ini yang saya sebentar pingin sharekan sekali lagi supaya kita melihat sebenarnya banyak peringatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang Israel ini supaya kita memperhatikannya baik-baik, ya, supaya kita boleh mendapat kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan. Ya. Nah, kenapa Israel itu menang dari Filistin, saudara? Tetapi dia tidak, ya sepertinya tidak bebas. Kenapa? Karena mereka ini menyerah pada keinginan-keinginan mereka, saudara. Coba lihat slide berikutnya ya. Israel itu menang dari bangsa Filistin, saudara. Tapi dia menyerah pada keinginan mereka. Kan ada perjanjian tuh. Ya, seperti tadi Samuel tadi dikatakan dia dirikan batu itu sebagai penanda Tuhan telah menolong mereka sampai di sini, dan dikatakan oleh firman Tuhan jelas sekali bahwa mereka tidak lagi akan dikuasai oleh bangsa Filistin, dan ternyata masih dikuasai. Kalau saudara lihat ke depan, sama masih ingat nggak tentang Daud melawan Goliat? Ya, itu kan lagi-lagi berhadapan dengan bangsa Filistin kan? Kita bisa lihat nggak? Nggak bebas seutuhnya. Nah, kita harus pahami betul dalam kehidupan kita, seringkali kita ini sebenarnya nggak bebas seutuhnya. Kenapa sih? Ya karena kita sering juga dalam kehidupan kita menyerah pada keinginan-keinginan kita sendiri. Ini sering terjadi, saudara. Serupa dengan orang Israel, ketika kita ditolong Tuhan, sudah mendapat pertolongan Tuhan, seringkali kita kesaksian, wah sampai di sini Tuhan tolong kita. Tuhan bekerja dengan kuasa di dalam kehidupan kita. Dia seringkali menunjukkan mujizat yang sering dinyatakan secara ajaib. Namun seringkali kita kembali menyerah pada keinginan-keinginan kita. Ini pergumulan-pergumulan yang harus kita menangkan. Tadi dikatakan lagunya, kita lebih dari pemenang. Dan memang harusnya kita lebih dari pemenang, saudara. Tapi seringkali kalau kita menghadapi tantangan, persoalan, ya ada satu bukti yang seringkali kita dapatkan dalam diri kita itu, ya memang kita belum menang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kamu akan terus naik dan bukan turun. Betul nggak? Kita itu seringkali apa? Kita turun, naik, atau naik, turun, naik, turun, naik, turun, gitu dalam kehidupan kita. Dan itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Nah karena itu mari kita lanjutkan, saudara, melihat dan memperhatikan kehidupan orang Israel sesudah mereka mengalami kemenangan. Kita buka sama-sama 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dikatakan demikian, setelah Samuel tua diangkatnya anak-anaknya menjadi hakim di Israel. Anaknya yang sulung bernama Yoel dan yang kedua Abia, mereka menjadi hakim di Beersheba. Tetapi mereka tidak mengikuti kelakuan ayah mereka, melainkan hanya mengejar, saudara perhatikan, mereka hanya mengejar keuntungan sendiri saja. Mereka menerima uang sogok dan menghakimi rakyat secara tidak adil, saudara. Nah ini pada waktu saya mengajar tentang keluarga, tentang bagaimana bapak mewariskan sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka, yaitu iman. Ini perdebatan yang panjang setelah saya khotbahkan. Ya, mungkin ada 1-2 bulan orang bertanya diantaranya tentang anak Imam Eli. Kenapa kalau Imam Eli itu seorang imam, tapi kemudian anak-anaknya kok tidak berlaku seperti seorang imam. Dan kemudian Hofni dan Pinehas, kemarin kita sudah lihat juga, mati kemudian. Kenapa? Karena dihukum Tuhan. Ya, dan kebetulan kalau gambarannya Eli adalah karena Eli tidak mengajar kepada anak-anaknya
bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan, gitu saudara. Nah lalu sampai kepada Samuel ini saya sampaikan juga salah satu contohnya juga Samuel. Waktu anak-anaknya tidak berlaku seperti ayahnya ini. Orang tanya juga, kenapa ya Pak? Kita kan kadang-kadang orang tua ini udah ngajar benar tentang iman dan lain sebagainya. Dan saya katakan begini saudara, ada satu hal yang perlu kita mengerti. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Pada akhirnya saudara, seseorang ketika diberikan dasar iman, dia harus bertumbuh membangun imannya sendiri kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak ini masih ada di dalam tanggung jawab orang tuanya, maka orang tua berkewajiban untuk tetap melihat dan memperhatikan pertumbuhan hidup dari anak-anaknya. Tapi bagi anak-anak yang sudah beranjak dewasa dalam pemikiran mereka, saudara, saya selalu mengukurkan akil balik, saudara. Itu mereka sudah harus belajar untuk membangun iman mereka sendiri. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab mereka. Ya, orang tua yang sempat diskusi sama saya berkata, awalnya dia berpikir, aduh banyak bergumul ya, takut kalau anaknya itu kemudian hidupnya tidak benar. Dan saya bilang begini, ada satu hal yang sering saya dapati juga dalam kehidupan pelayanan saudara yang saya temui, ada orang tua yang dia pikir sudahlah, udah dikasih iman atau pelajaran iman sejak dari sekolah minggu, udah habis itu selesai, bukan urusan saya. Nah, itu terjadi dengan kakak saya sendiri saudara. Ya, satu waktu saya datang kunjungan ke kakak saya laki-laki. Ya memang waktu dia bertobat saya melayani. Dan satu waktu ketika saya datang ke rumahnya, mama saya bisik-bisik sama saya, dia bilang begini, Wi kasih tahu tuh sama anaknya, hampir aja anaknya nggak lulus, dua-duanya. Yang satu hampir nggak naik, rapotnya merah. Lalu saya bilang, oh ya nanti saya ngomong, saya bilang, ya papanya udah sering ngobrol nggak sama mereka. Aduh memang anaknya nakal juga sih, bla bla bla, mama saya cerita. Lalu saya bilang begini, oke nanti saya ngobrol. Sementara saya ngomong bisik-bisik, papahnya itu rupanya ada di balik tempat kami bicara. Lalu dia teriak begini, biarin aja, anak udah gede, udah SMA, bentar lagi lulus, masih mau dipikirin sama kita, terserah itu urusan dia. Ngapain mesti dibilangin? Terus saya diam dengerin tuh sambil senyum kecut gitu. Saya bilang, mana anaknya, dipanggil. Lalu anaknya datang, saya panggil, saya duduk ngobrol sama mereka, gimana kalian, dan seterusnya. Singkat cerita kami ngobrol dan kami dapat beberapa hal. Saya dapat beberapa hal. Lalu selesai, udah sana masuk. Sekolah itu masa depan kamu, bukan masa depan papi mamimu. Papi mamimu akan menikmati, tapi kamu adalah penikmatnya, saudara. Nah, singkat cerita selesai, saya ketemu dengan kakak saya di balik dinding itu. Saya ngomong begini, kamu orang tua itu enggak bisa ngomong gitu loh, saya bilang. Kamu salah kalau ngomong gitu. Kenapa? Kamu akan tetap jadi orang tua sampai kapan? Sampai anaknya mati, saya bilang. Bukan selesai sampai di situ. Salah kalau kamu bilang kamu udah selesai jadi orang tua. Karena dia bilang kan tadi, udahlah cukup jadi orang tua. Udah SMA, sebentar lagi 1 lulus. Kalau saya bilang ya enggak, begitulah cara berpikir kamu. Kamu ya harus coba terus bicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, sharing dengan mereka. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini, saudara. Dengan anak-anak saya. Anak perempuan saya baru kemarin di wisuda. Tapi kita bicara, cerita, ngobrol. Kemarin sempat video call, misalkan ada sesuatu yang penting. Saya ngobrol di sana, lama saya ngobrol, mungkin ada hampir 2 jam, 1 jam lebih. Cerita banyak tentang sesudah kuliah ini seperti apa. Lalu adiknya juga tanya, ada beberapa, ya saya ngomong terus. Dan sebagian dari pembicaraan kami bicara tentang pelayanan. Yang kami belum lepas sampai hari ini. Ya.
Bahkan ketika sudah dinyatakan lulus gitu ya, saya masih berpikir bagaimana saya bisa sharing, bicara ke depan tentang hidup mereka terus. Bicara sambil terus mengingatkan tentang iman dan pengharapan kepada Tuhan yang tidak boleh luput dari kehidupan mereka. Nah, dalam hal anak-anak Samuel ini kita lihat begini, saudara, ayat yang ketiga sekali lagi. Tetapi mereka tidak mengikuti kelakuan ayah mereka. Berarti ayahnya benar dong. Betul ya? Melainkan hanya mengejar keuntungan sendiri saja. Jadi ada tanggung jawab sang anak sendiri. Teman-teman yang masih jadi anak perhatikan baik-baik nih. Gitu ya. Kita mesti belajar tentang ini. Samuel, saudara, atau catatan Samuel ini memberikan kepada kita pemahaman kepada kehidupan orang Israel sebenarnya. Bahwa sekali lagi saya selalu ngomong di doa, menara doa itu saya selalu ingatkan dalam beberapa waktu ini. Ingat loh bahwa kita ini orang GBI yang menganut teologi keselamatan yang saya sebut sebagai teologi keselamatan tanda kutip ya. Bukan teori teologinya, tetapi ada istilah Calvinis dan Armenian, yaitu bahwa kita ini untuk mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia, saudara. Tetapi menghidupi keselamatan dalam tanggung jawab itu adalah upaya-upaya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita oleh pertolongan Tuhan. Saya harus mengerti ini baik-baik dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lihat ini adalah sesuatu yang kita bisa perhatikan dari kehidupan orang Israel. Di mana mereka sebenarnya seringkali mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus atau di dalam Tuhan. Mereka mengalami pertolongan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka punya banyak kesalahan, mereka punya banyak catatan dosa. Tapi Tuhan selalu dalam kasih karunia menuntun mereka kembali, menolong mereka kembali. Dan apa saudara, mereka seringkali menyerah pada keinginan-keinginan mereka. Nah ini kalau kita bicara pribadi. Lalu kemudian kita bicara para pemimpin saudara. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab itu semua pemimpin Israel berkumpul lalu menghadap Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, dengarlah Pak, Bapak sudah tua dan anak-anak Bapak tidak mengikuti kelakuan Bapak. Jadi sebaiknya Bapak mengangkat seorang raja supaya kami mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah ini para pemimpin Israel. Saudara, saya garis bawahi kata dengarkanlah Pak atau dengarlah Pak. Saudara, yang kita harus tahu bahwa Samuel itu nabi. Utusan Tuhan. Harusnya orang Israel yang dengar apa kata Samuel. Bukan sebaliknya sekarang. Orang Israel yang suruh Samuel dengar. Dengar ya Pak. Bapak sudah tua. Dan anak-anak Bapak tidak mengikuti kelakuan Bapak. Jadi sebaiknya Bapak mengangkat seorang raja. Supaya kami mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Saudara, ini adalah keinginan atas bangsa orang Israel, atas orang Israel, bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka bilang, kami mau punya raja seperti raja-raja, seperti bangsa-bangsa yang lain. Padahal Tuhan mengatakan bahwa akulah rajamu, akulah tuanmu, akulah Tuhanmu. Tapi orang Israel nggak mau, saudara. Lalu ayat yang ke-6, tetapi Samuel tidak senang dengan usul mereka itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata, kabulkanlah segala permintaan bangsa itu kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku. Mereka tidak menghendaki aku lagi sebagai raja mereka. Sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir, mereka berpaling daripadaku dan menyembah dewa-dewa. Dan apa yang sekarang mereka lakukan kepadamu, itulah yang telah mereka lakukan kepadaku. Berarti ini kejadian yang berulang-ulang saudara. Dan ini gak boleh terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita menyerah pada keinginan-keinginan kita saudara. Sebab itu kabulkanlah permintaan mereka, tetapi peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah bagaimana mereka nanti akan diperlakukan oleh raja. Saya lihat ya, kadang-kadang Tuhan tuh menjadi menyerah dengan kita. Kenapa? Karena keinginan-keinginan kita, saudara, yang gini tidak bisa
tidak bisa ditolak gitu. Kadang-kadang keinginan yang mematikan, dan seperti orang Israel ini, saudara, permintaannya. Maka belajarlah kita pada apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah. Dan keinginan atau kehendak Allah itu kadang-kadang membawa kita masuk ke dalam ya hal-hal yang kita anggap nggak mengenakan. Ya, sebentar di bulan Desember, bulan depan tuh Desember, di Natal kita akan belajar satu kata yang sering kita dengar. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Apa kata Maria seperti itu. Di Paskah nanti kita belajar dari Yesus. Jadilah kehendakmu Bapak, bukan kehendakku. Biarlah keinginanmu yang terjadi dalam hidupku. Ya. Ini sesuatu sekali lagi yang penting dalam kehidupan kita. Jangan menyerah pada keinginan kita, tapi biarlah kita menyerah pada keinginan atau kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Lalu lanjut saudara, saya lanjutkan ke bawah di 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 22 dikatakan begini. Tetapi bangsa itu tidak mau menghiraukan perkataan Samuel. Saudara lihat nggak, ada kontrasnya nggak? Antara ayat yang keempat dengan ayat yang ke-19 ini. Gitu ya. Tetapi bangsa itu tidak mau menghiraukan perkataan Samuel. Malahan mereka yang berkata, biarlah bagaimanapun juga kami menginginkan raja. Kami ingin serupa dengan bangsa-bangsa lain. Raja kami harus memerintah kami dan memimpin kami dalam peperangan. Setelah Samuel mendengar segala perkataan mereka itu, ia menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, ikuti saja kemauan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian Samuel menyuruh orang-orang Israel pulang ke rumahnya masing-masing. Karena orang Israel menyerah pada keinginannya, saudara. Mereka tanpa sadar, saudara, mulai mengatur Tuhan. Dan mulai melupakan bahwa yang berperang untuk mereka selama ini itu adalah Tuhan. Amin. Lupa mereka bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka lupa, mereka atur Tuhan. Waktu Samuel ceritakan di ayat sebelumnya, saudara itu ceritakan, kalau kamu punya raja nanti konsekuensinya ini, kamu akan bayar bawa persembahan, bawa upeti dan lain sebagainya. Mereka bilang, enggak peduli, pokoknya kami mau raja. Biar saja, ini keinginan kami. Nanti raja akan memerintah kami, mimpin kami dalam peperangan. Padahal selama ini Tuhan melakukan itu, saudara. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka tidak menyadari, tidak menghormati keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan sudah katakan tadi, udah sejak keluar dari Mesir itu berlaku buat aku. Sekarang itu juga terjadi padamu Samuel. Udahlah, kasih aja katanya. Karena itu saudara, apa yang Tuhan katakan, udah kasih aja, dikasih saudara. Nah, ini mungkin khotbah kita nanti akan kita bagi dua saudara ya. Maka Tuhan kasih, nanti saya akan bagikan hari ini itu tentang Raja Saul. Nanti akan datang Raja Daud. Bagaimana Raja Saul ini adalah orang yang awalnya itu baik saudara. Tapi kemudian sama seperti kebanyakan bangsa Israel. Mereka lupa. Yuk kita lihat sama-sama yuk. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Ini waktu Saul diurapi. Kemudian Samuel mengambil kendi berisi minyak zaitun. Lalu minyak itu dituangkannya ke atas kepala Saul. Dan diciumnya Saul sambil berkata, Tuhan telah melantikmu menjadi raja atas Israel umatnya. Engkau akan memerintah umatnya dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi raja atas umatnya. Jadi saudara lihat ya, dimulai dengan baik. Saul diurapi saudara. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Saul. Tidak ada yang salah.
Sampai pada Tuhan memilih dia itu tidak ada yang salah. Tuhan menetapkan dia, tidak ada yang salah. Orang biasa, Saul bilang, aduh saya ini dari suku Benyamin. Ya, anak bungsu yang paling kecil. Siapa saya, kata Saul. Tetapi Tuhan telah memilih dia. Dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi dia. Pengurapan itu bicara tentang penyertaan Tuhan dalam diri seseorang. Dia ditetapkan penyertaan Tuhan dalam diri seseorang. Ya. Nah, selanjutnya 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 katakan begini. Pada saat itu juga engkau akan dikuasai oleh roh Tuhan. Dan engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka itu. Lalu engkau diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain. Bila mana semuanya itu terjadi, lakukan saja apa saja yang kau rasa baik. Karena Allah menyertaimu. Saul diberi kuasa. Allah menyertai, saudara. Karena memang dia sudah mengurapi. Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian yang punya anak-anak dari kecil, mungkin saudara berkata, ngapain sih anak itu diurapi, saudara? Itu penanda, saudara. Ya. Dan saya selalu bilang juga jangan diartikan sebagai sesuatu yang sinkritisme gitu, saudara, atau lebih kepada saya pikir itu adalah praktek perdukunan. No, itu adalah penanda bahwa anak ini adalah kita dedikasikan kepada Tuhan. Yang kelak dalam kehidupannya mereka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Allah berkenan maka akan dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Dan Saul mengalami itu. Diberi kuasa, Allah menyertai. Dan dia menerima sifat baru di ayat yang ke-9 dan 10. Segera setelah Saul meninggalkan Samuel, Saul menerima sifat baru dari Allah. Saya perhatikan ya, kita sering kali berdebat. Emang bisa ya orang berubah? Bisa. Kalau Tuhan berkehendak, saudara, begitu Tuhan urapi, Tuhan sertai, itu bisa berubah. Cuman kadang-kadang kesadaran kita terjadi setelah beberapa waktu, saudara. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menerima secara terbuka dalam diri kita pengurapan itu, lalu kemudian menerima secara terbuka kuasa itu dalam diri kita, maka terjadi begitu saja, menerima sifat baru, dikatakan begitu. Saya sadar dari pertobatan saya setelah 4 tahun, saudara, bahwa saya berubah. Ya, bahwa saya berubah. Ya, itu ada istri saya saksinya, dia suka dengar ceritanya. Gitu ya. Ada Stephen enggak? Mana Stephen? Oh bukan Stephen ini. Ya, Epen, mana Epen gitu ya. Epen itu ternyata kenal sama saya sejak saya masih belum bertobat sebenarnya. Dia masih kecil pada waktu itu. Saya lebih kenal kepada omnya. Ya. Itu cerita yang istri saya ingat karena teman saya cerita sama dia. Saya bilang kalau saya malam itu balapan motor jalanan, saudara, di daerah Gajah Mada begitu ya. Namanya Gajah Mada Hemuruk di kota itu dia. Gitu saudara ya, siksak. Terus kita lagi jalan, tuh kan suka keselin orang saudara, disenggol gitu saudara. Waduh, karena kejar-kejar gitu, adu jago lah, habis slip-slip di jalanan macet gitu. Nah, biasanya kalau udah mau dapet, terus set minggir dia. Aduh kesel, dongkolnya minta ampun. Saudara. Gedeknya minta ampun. Saudara. Karena kita udah pikir udah mau dilewatin gitu. Dia minggir. Saudara. Saya lewatin. Datang ke tempat saya nongkrong biasanya. Terus masuk langsung ke rumah teman saya itu nongkrong. Terus masuk ke kamarnya, saya tahu tempat naruh sesuatu. Dan saya bawa. Mau kemana lu? Ntar gue mau pergi lagi. Balik ke tempat anak itu berhenti. Lagi makan dia. Saya giniin saudara sama. Tuk. Lain kali kalau bawa motor, lihat-lihat. Dia udah, iya, sorry Bang. Pakai apa? Celurit saudara. Ditutuknya. Satu kali kami berdoa. Puasa setelah bertobat. Ada masa-masa yang
saya bersama-sama dengan teman satu hari mungkin kita bisa datang, dia bisa datang ke sini, yang memberi kita persembahan ini, dinding ini. Dia juga yang menyaksikan kehidupan saya dalam masa pertobatan. Dan ketika saya berdoa puasa di tempat dia, hampir jelang buka gitu saudara. Dulu puasanya tuh kita satu hari sama seperti orang teman-teman kita muslim. Lalu terjadi ribut-ribut saudara. Lagi kita mau selesaikan, mau doa penutup begitu saudara, setelah sharing, terus ribut. Saya di lantai atas, kami di lantai atas berempat. Saya refleks saudara kalau dengar keluar ke teras. Teman saya rada belakangan dan saya lihat di teras, aduh saya bilang ribut. Saya langsung balik, terus teman-teman saya bilang, kenapa lu? Matilah tuh orang, saya bilang. Terus saya duduk di sofa, lemas rasanya saudara. Teman-teman saya masuk ketawa-ketawa loh saudara. Kok apa lu? Terus saya bilang, gila lu orang dicelurit gitu. Kalau saya tadi bawanya kecil saudara ya. Dia bawa yang gede. Saya mati lah orang mati lu ketawa-ketawa. Enggak, masih ada sarungnya katanya. Saya bilang gitu. Dan saya kemudian masuk lagi ke kamar dan kita berdoa bersama. Dan saya menangis dalam hati. Saya berkata begini, Tuhan, ternyata saya sudah diubah begitu rupa ya. Ngilu gitu saudara ngelihatnya. Yang sehari-hari saya pegang. Istri saya tuh suka dengar cerita dari mama saya juga, kalau saya sekolah itu bawa gunting wajib sama tali 1 meter. Tali tambang. Saya bawa tas sekolah itu tas model, kalau saudara pernah traveling, kalau naik bis tuh ya, kecil gitu, saya pakai gitu. Kan di bawahnya ada lipetan kardus itu tuh. Nah saya taruh di situ tuh. Semua alat-alat perang. Karena sekolah kita sering perang. SMA 17 di Jakarta. Seperti itu. Tapi waktu saya kenal Tuhan dirubah gitu, saya sudah dirubah. Jadi saya percaya kalau Tuhan bekerja, saudara, sifat kita ini, saudara, bisa menjadi baru. Amin. Asal kita menyediakan diri. Nah Samuel saudara sampai di titik ini dia menerima kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan dan sifat baru dari Tuhan. Dan pada saat itu juga Saul dikuasai oleh Roh Allah. Sampai di situ Saul itu luar biasa saudara. Dan bahkan dia menghormati begitu rupa. 1 Samuel 11 ayat 13 katakan begini. Tetapi Saul berkata, seorang pun tidak boleh dibunuh pada hari ini. Karena pada hari ini Tuhan telah menolong Israel. Amin. Tuhan telah menyelamatkan Israel. Ini kejadian pada waktu dia berperang saudara melawan satu bangsa dan kemudian rakyat berkata, udah dibunuh aja. Man, dia bilang jangan. Dia bilang, kenapa? Karena ya Tuhan telah menolong kita, jangan dibunuh gitu saudara. Ada sifat yang Tuhan nyatakan sebagai sifat yang baru yang dalam hal ini Tuhan berkenan dalam kehidupannya. Tetapi saudara, catatan lain daripada Saul sesudah dia mengalami banyak pertolongan Tuhan adalah, yuk kita baca yuk. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 35. Tapi tentu tidak kita baca semua ya. Hanya bagian-bagian tertentu saja. Yuk lihat ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Samuel sedih dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya bisa merasakan perasaan Samuel. Ya dalam hal ini dia mewakili perasaan Allah. Ya dalam hal ketika catatan kita di sini Samuel sedih, Allah sedih. Saudara. Ya memilih Saul. Kenapa saudara? Ada beberapa hal catatan-catatan dari sekian ayat yang kita baca ini. Ayat 12 perhatikan, keesokan harinya pagi-pagi Samuel berangkat hendak bertemu dengan Saul. Kepadanya diberitahu bahwa
Saul telah pergi ke kota Karmel untuk mendirikan batu peringatan. Apa itu saudara? Bagi dirinya sendiri, saudara. Ya. Mana? Oke, ya. Telah didirikannya baginya satu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ya. Saya lihat ya. Ini hal yang kita bisa lihat. Gitu ya. Saul telah pergi ke kota Karmel untuk mendirikan batu peringatan bagi dirinya di sana. Saya lihat nggak? Bagi dirinya. Padahal batu peringatan itu adalah batu peringatan yang ditujukan kepada siapa? Kepada orang Israel, ya. Dalam hal ini mengingat kepada Tuhan. Nah, dia bikin apa, saudara? Patung bagi dirinya. Tugu bagi kehebatannya, saudara. Sudah berbeda tuh, jauh dari Ebenezer tadi. Gitu. Dan sekali lagi ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali pada waktu kita susah, menderita, kita minta tolong kepada Tuhan. Lalu kita bersyukur, kita bersaksi, gak jauh dari situ kita kembali lagi menyerah kepada keinginan-keinginan kita. Lalu kita merasakan kejayaan kita daripada kejayaan Tuhan. Dan sekali lagi ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi makin susah ketika Saul menjadi menutup diri, saudara. Menutup diri dari Samuel, menutup diri untuk Tuhan. Nah, Tuhan bilang ini bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak, kata Tuhan. Ya, 1 Samuel 18, saudara ya. Dikatakan begini. Saul, ayat 12, Saul menyadari bahwa Daud dilindungi Tuhan, sedang ia sendiri ditinggalkan Tuhan karena ia menjadi takut terhadap Daud. Nah, ini transisi pada waktu pada waktu Saul ditolak, saudara. Maka Samuel itu dalam pertemuan terakhir dan selanjutnya tidak ketemu lagi, saudara. Apa yang terjadi? Samuel pergi kepada Daud, ya. Dan apa kemudian yang terjadi? Bahwa ada masa transisi di mana Saul ditolak Tuhan dan kemudian Tuhan mulai melihat Daud. Apa yang terjadi, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa. Saul menyadari bahwa Daud dilindungi Tuhan sedang ia sendiri ditinggalkan Tuhan. Karena itu ia menjadi takut terhadap Daud. Ada kesadaran ketika Daud ini akhirnya masuk istana, saudara, untuk melayani Saul. Saul ini sedang dalam keadaan stres. Ya, kadang-kadang membabi buta dan melempar tombak, saudara. Saya mencoba mengimajinasikan ya sambil main harpa, ngelayani orang. Ya mungkin saya pikir kalau saya pelayanan konseling itu atau pelayanan pelepasan itu kadang-kadang ada manifest yang terjadi. Mungkin Saul mengalami itu juga ya. Dilayani Daud dengan pujian sambil main harpanya gitu. Tiba-tiba ditombak, saudara. Lalu hanya cuman ngeles gitu, lewat kita, saudara. Ya. Loh, saudara bisa bayangkan loh, Saul itu raja dan dia sudah mengikuti beberapa peperangan. Artinya rasanya untuk meleset tuh susah tuh. Apalagi dalam jarak dekat. Betul nggak? Tapi Saul cuman set lewat. Beberapa kali dilakukan itu dan kemudian muncul kesadaran dalam diri Saul. Ini nih karena ditolong Tuhan nih orang gitu, saudara. Dilindungi Tuhan. Dia punya kesadaran tapi saudara dia tidak berubah. Sifat lama, sifat baru yang Tuhan kasih telah berubah menjadi apa? Sifat yang tadi dikuasai oleh keinginan dirinya sendiri. Ya. Terutama ketika orang-orang memuji-muji Daud ini. Saya bisa bayangkan tuh. Kadang-kadang ada orang yang ketika dia dulu gak kenal Tuhan, lalu kenal Tuhan.
dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Itu jauh lebih susah saudara untuk dilayani. Dibawa masuk kembali ke dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita tidak ada yang demikian. Saudara. Membuka diri, membuka hati kita. Dan Tuhan akan menolong kita. 1 Samuel 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka ia memindahkan Daud dari lingkungan istana dengan mengangkatnya menjadi komandan atas 1.000 orang prajurit. Dengan demikian Daud memimpin pasukannya dalam setiap peperangan. Ia berhasil melaksanakan segala tugasnya sebab Tuhan menolongnya. Ketika Saul melihat bahwa Daud selalu berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh Israel dan Yehuda sayang kepada Daud karena ia pemimpin yang banyak jasanya. Saudara, saya lihat ya, ini awal ini pembuka bagi saya untuk nanti masuk ke dalam kehidupan Daud. Bagaimana dia sadar betul hidupnya karena pertolongan Tuhan dalam segala situasi hidupnya. Itu di dalam ayat yang ke-14. Ia berhasil melaksanakan segala tugasnya. Saya lihat sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sebab Tuhan menolongnya. Dan itu menjadi catatan penting nanti. Ya. Ini harap digarisbawahi, kita lihat bagaimana Daud menyadari sepenuhnya dalam kehidupannya adalah karena pertolongan Tuhan. Daud juga bersalah. Bukan, tidak ada orang yang sempurna kecuali Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, Daud orang yang pernah bersalah. Tapi kesadarannya bahwa semua karena pertolongan Tuhan menolong dia kembali diangkat kepada apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dan saya berdoa saudara supaya kita boleh mengerti saudara, jangan sampai perjalanan hidup kita ini seperti Saul saudara. Dipilih Tuhan, disiapkan Tuhan, diurapi Tuhan, banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Lalu kemudian saudara, dia menyerah pada keinginan-keinginannya sendiri. Tidak menghormati Tuhan. Ya, berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini menjadi kegagalan dari kehidupan Saul yang ditolak pada akhirnya sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari kita belajar sekali lagi dalam kehidupan kita supaya kita boleh mendapat pertolongan Tuhan. Kita bereskan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya kita boleh mendapat pertolongan darinya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah telah berbicara di hadapan kami. Dan kami berterima kasih dalam banyak kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Ada banyak hal yang bagi kami, Bapak, kami harus katakan kami seperti keberadaan orang Israel. Kami seperti Saul. Kami sadar bahwa semua jalan hidup kami adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kami hilang kesadaran karena keinginan-keinginan kami. Karena itu biarlah terus kasih dan kasih karunia-Mu melanda kehidupan kami. Supaya kami betul-betul memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan kami bawa hidup kami dalam tangan kuasa, dalam tangan kemurahan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.